Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Namun, mengingat kondisi yang kurang baik, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara konvensional. Tapi jangan sedih ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun begitu, kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai himpunan. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan jangan lupa ya untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah dikirim melalui Google Classroom. Dan untuk absensinya itu 30 menit dimulai dari awal pembelajaran. Kompetensi dasar materi kali ini ialah 3.4 menjelaskan definisi himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Sedangkan indikator pencapaiannya 3.4.1 memahami definisi himpunan, 3.4.2 mengidentifikasi contoh himpunan dan bukan himpunan, 3.4.3 mengetahui macam-macam himpunan, 3.4.4 memahami sifat operasi himpunan, serta 4.4.1 menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Nah, bagaimana sih menurut kalian? Apakah himpunan itu? Sebelumnya, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Pasti sebagian besar dari kalian pernah pergi ke pasar. Nah, ketika kalian ke pasar, kalian pasti akan menjumpai berbagai dagangan dengan berbagai jenis yang dijual di tempat yang sama. Nah, ada kelompok penjual sayuran, ada kelompok penjual buah-buahan, ada kelompok penjual ikan, dan lain-lain. Ketika kalian akan membeli kol, buncis, bayam, kangkung, kalian pasti akan pergi ke daerah kelompok penjual sayur-sayuran. Dan ketika kalian akan membeli nanas, jeruk, apel, mangga, tentunya kalian akan pergi ke daerah kelompok penjual buah-buahan. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih himpunan itu? Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan sebagai satu kesatuan. Contohnya itu himpunan hewan berkaki 4. Kan ada kuda, sapi, kerbau, kucing. Kemudian himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, contoh bukan himpunannya itu ada himpunan makanan enak. Kenapa sih bukan termasuk himpunan? Karena tidak didefinisikan dengan jelas dan relatif pendapat setiap orang itu beda. Makanan enak itu seperti apa sih? Kemudian ada lagi contohnya itu himpunan orang pintar.
Kenapa tidak termasuk himpunan? Karena tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak ada batasan orang pintarnya itu maksudnya orang pintar seperti apa dan bagaimana. Himpunan itu sendiri dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya itu A sama dengan 2, 3, 5, 7. Yang kedua itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki. Contohnya itu B adalah bilangan prima antara 1 sampai 10. Yang ketiga itu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya itu C sama dengan Y, di mana Y kurang dari 10, Y adalah bilangan ganjil. Untuk penulisannya dapat dilihat pada slide di samping berikut ini. Nah, dalam himpunan itu ada istilah yang disebut himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya itu himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Tentunya kita tahu kan kalau tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, jadi merupakan himpunan kosong. Disimbolkan dengan 2 kurung kurawal yang kosong. Yang kedua itu ada himpunan semesta, merupakan semua himpunan yang dibicarakan. Contohnya itu B sama dengan 3, 5, 7, 9. Nah, himpunan semestanya itu S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan real, atau S sama dengan bilangan cacah, atau S sama dengan bilangan asli. Kalian tahu nggak sih, ternyata himpunan itu memiliki sifat loh. Nah, sifat-sifat dari himpunan itu ada 4. Yang pertama itu ada kardinalitas himpunan, merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Contohnya itu ada himpunan M sama dengan 1, 3, 5, 7. Maka NA sama dengan 4. Kenapa sih? Karena banyaknya anggota dari himpunan M ada 4. Yang kedua itu ada himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika himpunan A termuat di dalam himpunan B. Nah, dinotasikan dengan A subset B atau B subset A. Contohnya itu misal A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Maka A subset B atau B subset A, karena himpunan A termuat di dalam himpunan B dan begitu sebaliknya. Dan yang ketiga ada himpunan kuasa dari himpunan A, merupakan himpunan bagian dari A. Nah, dilambangkan dengan PA dan banyaknya anggotanya itu NPA sama dengan 2 pangkat N. Contohnya itu A sama dengan ABC, maka NPA sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan-himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, himpunan BC, dan himpunan ABC. Yang terakhir itu atau yang keempat ada kesamaan 2 himpunan, yaitu jika anggotanya sama walaupun urutannya berbeda. Contohnya itu A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 2. Selanjutnya sampai sini apakah ada yang belum dipahami atau belum dimengerti? Silahkan kalian tulis di Google Classroom. Nanti akan Ibu jawab di Google Classroom mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, materi selanjutnya itu adalah operasi himpunan. Yang pertama itu ada irisan dari 2 himpunan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang jika anggotanya
ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Contohnya itu A sama dengan ABCDE dan B sama dengan BCEGK. Maka A irisan B adalah BCE. Yang kedua itu ada gabungan dari dua himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Dinotasikan dengan seperti ini. Nah, contohnya itu A sama dengan ABCDE dan B sama dengan BCEGK. Maka A gabungan B atau A union B sama dengan ABCDEGK. Yang ketiga itu ada komplement suatu himpunan, adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Dinotasikan dengan AC, dibaca A komplement. Contohnya itu A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A komplement sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Yang keempat itu ada selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan seperti ini. Nah, contohnya itu A sama dengan ABCDE, B sama dengan BCEGK. Maka A selisih B sama dengan AD. Nah, untuk selengkapnya dapat dilihat di slide berikut ini. Oke, selanjutnya bakalan ada games. Nah, kalian boleh ikut jawab ya, dan nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama kita buka slide, kemudian pilih games. Nah, soal pertama. Diketahui A sama dengan 2, 3, 4 dan B sama dengan 1,3. Maka A union B adalah 1, 2, 3, 4, 3, 1,3 atau 2,4. Tadi kan kita sudah belajar bersama-sama jika A union B merupakan A gabungan B. Jadi, himpunan A gabungan himpunan B. Jawaban yang tepat adalah yang 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke level 2. Diketahui M sama dengan AIUEO dan N sama dengan AUO. Maka M union N adalah, nah, yang pertama itu ada 6, yang kedua 8, yang ketiga 5, dan yang keempat 7. Maka jawabannya adalah apakah 6? Apakah 8? Apakah 5? Dan ternyata jawabannya adalah 5. Oke, satu soal lagi ya. Kita lanjut ke nomor 3 atau level 3. A irisan B adalah, nah, berdasarkan diagram Venn berikut, kita tahu bahwa antara himpunan A dan himpunan B ada irisan. Irisannya itu yang ada di tengah perpotongan antara himpunan A dan himpunan B pada diagram Venn. Jadi jawabannya adalah 3, 5, 7. Nah, untuk soal selanjutnya, silakan kalian coba soal-soalnya sebagai game saja buat kalian. Nah, nantinya PowerPoint ini
Ibu share di Google Classroom dan bisa kalian download. Kemudian jangan lupa cek tugasnya ada di Google Classroom juga. Tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan paling telat minggu depan di Google Classroom. Jangan lupa ya, jika ada materi yang belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan kalian tulis di Google Classroom. Nanti akan Ibu jawab atau akan kita diskusikan bersama-sama. Sekian video kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.